Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Parang Haikal NPM 211230097 dengan akhir NPM 7 akan menjelaskan terkait percetakan yang akan menyelesaikan asesmen akhir semester kepabeanan dan ekspor impor. Untuk menjelaskan nomor pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terdapat tiga instrumen dasar, the three basic of custom laws, yang wajib diketahui oleh eksportir dan atau importir dalam menunjang bisnis. Di sisi lain, terdapat cukup banyak skema FTA yang ditandatangani pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan tiga instrumen dasar tersebut. Jelaskan bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan negara. Untuk yang pertama, yaitu custom tarif, yang akan menentukan besarnya bea masuk menjadi dasar pemberian preferensi tarif. Yang kedua, yaitu custom valuation, yang akan menentukan nilai kepabean, dasar perhitungan bea masuk, dan pajak. Untuk yang ketiga, yaitu rules of origin, menentukan asal barang menjadi syarat memperoleh tarif preferensi FTA. Ketiga instrumen tersebut saling berkaitan dalam menentukan besarnya pungutan impor dan pemberian fasilitas perdagangan internasional. Jadi di sini ada hubungan tribasic custom laws dengan FTA. Yang pertama custom laws, terus dilanjut ke free trade agreement atau FTA. Di sini juga terdapat bagaimana cara eksportir, importir, dan juga negara. Untuk eksportir, meningkatkan daya saing produk di pasar global, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai ekspor. Dilanjut ke importir, memperoleh barang dengan biaya lebih rendah, kualitas terjamin, dan pasokan lebih beragam. Yang selanjutnya yaitu negara. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, devisa, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, FTA ini memberikan tarif preferensi bahkan sampai 0% apabila eksportir memenuhi rules of origin. Selanjutnya, custom valuation digunakan untuk menghitung nilai pabean sebagai dasar pengenaan bea masuk, sedangkan custom tarif menentukan tarif yang berlaku berdasarkan HS code. Dengan demikian, ketiga instrumen tersebut menjadi dasar pemberian fasilitas FTA secara legal. Di sini ada keuntungan bagi eksportir, importir, dan negara. Yang untuk eksportir dulu yaitu produk lebih ekompetitif, tarif impor negara tujuan lebih murah, rendah, dan selanjutnya volume ekspor meningkat, pangsa pasar bertambah. Untuk importir sendiri, biaya impor lebih murah, harga pokok turun, efisiensi rantai pasok, margin keuntungan meningkat, dan untuk negara, devisa meningkat, investasi bertambah, daya saing nasional meningkat, dan pertumbuhan ekonomi. Three basic custom laws ini dan FTA mampu meningkatkan efisiensi perdagangan internasional sekaligus menjaga kepastian hukum dalam kegiatan ekspor impor. Dan untuk nomor dua, sebuah perusahaan eksportir kopi mengeluarkan berbagai biaya dalam kegiatan ekspornya, seperti biaya pengemasan, biaya administrasi, dokumen ekspor, biaya sertifikasi produk, dan biaya asuransi pengiriman. Jelaskan mengapa biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai overhead cost dalam kegiatan ekspor. Analisis pula bagaimana peningkatan overhead cost dapat mempengaruhi harga jual produk ekspor di pasar internasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu komponen dan bagaimana alasan termasuk overhead cost. Untuk pengemesan sendiri, mendukung distribusi bukan biaya produksi langsung. Dan untuk di bagian administrasi dokumen, yaitu di biaya operasional ekspor. Untuk sertifikasi produk, memenuhi regulasi negara tujuan. Dan untuk asuransi, pengiriman melindungi resiko selama pengiriman. Itu merupakan komponen dan juga alasan termasuk overhead cost. Jadi, overhead cost merupakan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi barang, tetapi dapat diperlukan agar kegiatan ekspor dapat berjalan sesuai ketentuan kepabeanan, standar internasional, dan manajemen resiko. Di sini juga terkait analisis pengaruh overhead cost. Yang pertama yaitu overhead cost naik dan dilanjutkan pasti berkaitan dengan total biaya ekspor naik dan juga bersinggungan dengan harga jual ekspor naik, daya saing turun, dan permintaan berpotensi menurun.
Jadi, apabila perusahaan tidak mampu meningkatkan efisiensi biaya, maka kenaikan overhead cost akan meningkatkan total cost ekspor sehingga harga jual menjadi lebih tinggi dibandingkan pesaing internasional. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya saing produk dan mengurangi volume ekspor. Jadi di sini contoh perhitungannya sebelum kenaikan biaya dan juga setelah overhead naik. Jadi di sini ada biaya produksi 100.000 dan juga overheadnya 20.000. Apabila overhead itu harganya jadi 35.000, jadi total cost awalnya 120.000 dan menjadi 135.000. Jadi margin 25% tetap, akan tetapi kenaikan lumayan apabila terus-menerus seperti ini. Harga ekspor yang awalnya 150.000, apabila overhead naik jadi 168.750. Terjadi kenaikan harga sekitar 12,5%, sehingga apabila kompetitor menawarkan harga lebih murah, maka peluang ekspor perusahaan dapat menurun. Jadi, untuk kesimpulan nomor satu, Three Basic Custom Laws merupakan pondasi utama sistem kepabeanan yang mendukung implementasi Free Trade Agreement. Penerapan ketiga instrumen tersebut secara tepat memberikan keuntungan berupa efisiensi biaya, peningkatan daya saing, kepastian hukum, dan pertumbuhan perdagangan internasional. Dan untuk nomor dua, overhead cost merupakan biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan proses produksi, tetapi sangat menentukan keberhasilan ekspor. Pengelolaan overhead cost yang efisiensi akan menjaga harga jual tetap kompetitif sehingga mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Terima kasih.